Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya Okti Dameta Marstorus. Izinkan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS yang telah diberikan Ibu dosen kepada saya dalam bidang mata kuliah analisis dan visualisasi data. Baiklah, pertama saya akan mempresentasikan tentang analisis data. Analisis data ialah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan penggunaan teknik statistik, algoritma, dan teknologi untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan di dalam data. Dan data analisis ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tren data analisis di Indonesia. Di Indonesia, data analisis menjadi semakin relevan dan banyak diadopsi oleh berbagai sektor seiring dengan digitalisasi yang pesat. Dan berikut ini ada beberapa tren utamanya. Yang pertama itu ialah peningkatan adopsi big data. Banyak perusahaan besar, terutama di sektor finansial, e-commerce, dan telekomunikasi, memanfaatkan big data ini, analisis ini untuk memahami perilaku pelanggan yang bisa menganalisis risiko dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Contohnya perusahaan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee itu menggunakan data analisis untuk merekomendasikan produk yang relevan kepada penggunanya. Selanjutnya ialah pemanfaatan AI dan machine learning, di mana integritas data analisis ini dengan teknologi AI ini juga machine learning itu semakin meningkat ya, untuk mendukung otomatisasi dan pengambilan keputusan cerdas. Contohnya fintech di Indonesia itu menggunakan machine learning untuk menganalisis kelayakan kredit secara real time. Selanjutnya, penggunaan dalam sektor UMKM, di mana banyak platform digital yang membantu UMKM memanfaatkan data analisis untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Contohnya itu aplikasi POS, Point of Sale, berbasis cloud yang memberikan laporan penjualan dan analisis produk yang paling laris. Kemudian data driven marketing, di mana perusahaan di Indonesia semakin bergantung pada data analisis untuk menciptakan kampanye pemasaran yang lebih personal dan efektif. Analisis data dan media sosial, e-commerce, dan platform digital digunakan untuk menargetkan pelanggan dengan lebih baik. Jadi data analisis ini memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi dan efisiensi di Indonesia, dan baik di sektor bisnis dan juga pemerintahan. Dengan adopsi teknologi yang terus berkembang, tren ini akan semakin berfokus pada pembelajaran dan pemanfaatan AI, juga peningkatan infrastruktur data dan pelatihan talenta lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masing-masing jenis data beserta studi kasusnya yang saling berkesinambungan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang descriptive analysis, di mana ini menjelaskan apa yang telah terjadi dalam data. Ini itu berfokus pada menganalisis data historis ya, untuk mendapatkan wawasan tentang tren, pola atau hasil. Contohnya itu teknik visualisasi data, baik grafik dan dashboard. Kemudian alat yang dipakai itu Excel, Tableau, bisa Google Data Studio. Kemudian studi kasusnya ini sebuah toko e-commerce menganalisis data penjualan bulan lalu dan menemukan bahwa kategori produk elektroniknya menyumbang 40% dari total penjualan. Sementara kategori fashion mengalami penurunan 15%. Kemudian yang kedua itu ialah diagnostic analysis, yaitu membantu menjawab pertanyaan mengapa sesuatu terjadi dengan menggali lebih dalam pada data untuk menemukan penyebabnya. Contoh tekniknya ialah drill down analysis, data mining, analisis korelasi. Contoh alat yang dipakai itu ialah Python, bisa juga Pandas, Seaborn, R, SQL. Studi kasus yang dipakai itu ialah setelah mengetahui bahwa penjualan fashion menurun, tim e-commerce memeriksa lebih lanjut dan menemukan bahwa penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya keluhan pelanggan tentang kualitasnya, kualitas produk, dan keterlambatan pengiriman di dalam kategori ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang predictive analysis. Ini definisinya ialah menggunakan data historis untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ini melibatkan penggunaan model statistik dan algoritma machine learning. Contoh tekniknya itu regresi, analisis data waktu, klasifikasi. Kemudian contoh alatnya itu scikit-learn,
TensorFlow, IBM, SPSS. Studi kasusnya itu berdasarkan data historis, tim e-commerce membuat model prediktif untuk memperkirakan bahwa jika keluhan pelanggan tidak ditangani dalam waktu 2 bulan, penjualan di kategori ini atau fashion ini bisa turun hingga 25% lebih lanjut. Nah, itu seperti itulah kira-kira prediktif analisis. Kemudian yang terakhir ialah preskriptif analisis, di mana ini memberikan rekomendasi tentang apa yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini adalah tahap analisis yang paling kompleks karena memerlukan integrasi algoritma prediktif dengan skenario pengambilan keputusan. Contoh tekniknya itu simulasi, optimasi, decision tree. Contoh alat yang bisa dipakai Groby, SpilX, SAS. Studi kasusnya itu berdasarkan prediksi penurunan penjualan, tim e-commerce merekomendasikan strategi berikut. Yang pertama, mengganti supplier untuk meningkatkan kualitas produk. Kemudian memberikan khusus pada kategori fashion itu selama 1 bulan dan lain-lain. Lalu kita perlu mengetahui ya, apa yang dilakukan data analis dalam aktivitas sehari-harinya. Seorang data analisis bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Berikut adalah aktivitas yang biasa dilakukan oleh data analisis seperti mengumpulkan data, membersihkan dan mengolah data, menganalisis, membuat visualisasi, dan kemudian berkolaborasi dengan timnya. Skill atau kompetensi yang dibutuhkan itu seperti yang pertama ialah kompetensi teknis, kemampuan dalam mengolah data, menggunakan alat seperti SQL untuk query data dan Python untuk analisis lanjutan. Visualisasi datanya menggunakan tools seperti Tableau, Power BI, atau Matplotlib ya untuk menyajikan data secara visual. Kemudian dalam pengelolaannya, kemampuan untuk membersihkan, mengolah, dan memvalidasi data dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua itu dalam kompetensi non teknisnya, seperti pemecahan masalahnya, kemampuan untuk menggali masalah dari data dan memberikan solusi berbasis data. Kemudian keterampilan komunikasinya itu menyampaikan hasil analisis kepada seorang dengan latar belakang non teknisnya. Dan yang terakhir ialah keterampilan tambahan opsionalnya ya, dimana pengalaman ini dengan alat cloud computing seperti Google Cloud atau AWS, dasar-dasar machine learning pun untuk analisis prediktif. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan statementnya, di mana data analisis dan business intelligence ini saling berkaitan ya, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam proses pengolahan datanya. Saya akan membandingkannya seperti yang pertama itu business intelligence. Itu fokus pada analisis deskriptif, kemudian menyediakan laporan, dashboard, dan visualisasi data untuk memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi di dalam bisnisnya. Kemudian bertujuan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dengan mengakses data historis dan terkini. Kemudian data analisis itu meliputi analisis deskriptif, prediktif, hingga preskriptif ya, yang berfokus pada proses mendalam untuk menemukan polanya, memprediksi tren, dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian bertujuan membantu bisnis menjawab pertanyaan seperti mengapa sesuatu terjadi atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu di dalam penjelasan statement ini, contoh studi kasus di industri retail yang bisa kita ambil konteksnya itu seperti sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan penjualan dan memahami pola perilaku pelanggan. Jadi dalam tahap business intelligence itu dia mengumpulkan data dari sistem POS-nya, point of sale-nya, e-commerce, dan CRM-nya, customer relationship management-nya. Kemudian membuat laporan dan dashboard yang menampilkan penjualan harian, mingguan, dan bulanannya. Produk itu pun yang paling banyak terjual. Kemudian lokasi toko dengan performa terbaiknya. Itulah dalam tahap business intelligence. Lalu dalam tahap data analisisnya, seperti menganalisis data untuk menemukan pola dan faktor penyebab peningkatan penjualan di wilayah. Analisis prediktif ini untuk memprediksi kategori produk yang akan diminati dalam musim liburan berikutnya. Kemudian menggunakan clustering untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling responsif terhadap diskon atau promosi.
Yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulannya bahwa business intelligence memberikan gambaran apa yang terjadi dalam bisnis melalui visualisasi dan laporan. Sedangkan data analisis itu memberikan wawasan lebih mendalam untuk mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana cara mengoptimalkannya di masa depan. Jadi dalam contoh ini, business intelligence ini menggunakan untuk melihat performa bisnis secara umum. Sementara data analisis digunakan untuk mendalami faktor penyebab dan menyusun strategi yang lebih efektif. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih.